Episode 1 dimulai dari seorang siswi bernama Lee Yun Seo yang tengah berada di kamar penginapan. Ia mendapatkan notifikasi di handphonenya. Setelah melihatnya, Lee Yun Seo mencari temannya, yang ternyata temannya sudah meninggal di atas kasur kamar penginapan. Ia keluar kamar dengan berlari menuju kolam renang. Sesampainya di kolam renang, Lee Yun Seo melihat seseorang berdiri di depannya yang tiba-tiba saja menceburkan dirinya. Lee Yun Seo yang ketakutan dan kebingungan lari meninggalkan kolam renang menuju ruangan lain. Sesampainya, tiba-tiba saja ia dipukul. Kejadian itu membuat dirinya terbangun dari tidurnya, yang ternyata itu semua hanya mimpi buruk saja. Para siswa SMA Yowil tengah berada di dalam bus untuk pergi bertamasya. Di kursi belakang terlihat teman-temannya yang tengah asik bercanda. Nah, karena terlalu berisik, Song Bin kesal dan menyuruh teman-teman belakangnya untuk diam karena mengganggu Kyung Jung yang sedang tidur. Sementara itu, ketua kelas yang tampan dan kalem bernama Junhee tengah tertidur pulas di dalam bus. Ia difoto diam-diam oleh wakil kelasnya yang centil bernama Somi. Singkat cerita, malam hari pun tiba dan pada akhirnya bus pun tiba di tempat wisata yang bernama Muryong. Pak guru pun turun dari bus dan dirinya menerima telepon dari guru wanita bernama Bu Kim. Ia merasa aneh karena suara Bu Kim yang terputus-putus. Sementara itu, semua siswa turun juga dan mengambil tasnya di bagasi bus. Lee Yun Seo melihat ke arah jendela yang misterius. Para siswa masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Junhee menawarkan buku novel misteri untuk hadiah ulang tahun Lee Yun Seo. Singkat cerita, semua siswa tengah berkumpul di aula. Siswa-siswa tengah sibuk memainkan musik dan juga ada siswi yang sedang menari. Nah, seorang pria bernama Pak Woo-ram yang gejoy merekam semua aktivitas teman-temannya di aula tersebut. Pak guru datang ke aula memanggil Junhee, memintanya untuk mengawasi teman-temannya yang lain, sebab Pak guru akan menjemput siswa lainnya. Semua temannya mengeluhkan jaringan wifi yang jelek. Di saat semua siswa tengah bersantai, tiba-tiba saja ada suara aneh lalu semua listrik di aula mati. Di tengah-tengah aula muncullah sosok jubah putih yang menakut-nakuti. Tak lama ia dilempari bola basket oleh seorang pria bernama Jang Hyun Ho. Lepas dari jubah putihnya, Hyol menceritakan kasus gadis bunuh diri di Muryong. Ia menjelaskan aturan kalau dihantui oleh penunggu di sana. Dan tiba-tiba ia berlari membuat siswi-siswi lainnya kaget. Si Rajin Oh Jun Won mengajak Lee Yun Seo untuk kembali ke kamarnya. Sementara itu, di pintu masuk gedung, Ju Won menagih uang yang dipinjam oleh Jin Ha. Ju Won yang tak terima membuat Song Bin emosi dan Kyung Jun pun langsung memukul kepala Song Bin. Ia akan membayar utang Jin Ha dengan syarat bermain basket dengan dirinya. Di sisi lain, saat di dalam kamar, Oh Jun Won diam-diam memasukkan hadiah ke dalam tas Lee Yun Seo dan duduk bersamanya. Oh Jun Won mengeluhkan dirinya tak bisa mengakses internet untuk belajar. Melihat itu, Lee Yun Seo iseng-iseng menggodanya. Oh Jun Won yang rajin dan terlihat serius ini sulit untuk digoda. Handphone Lee Yun Seo tiba-tiba berbunyi. Ia mengira Jun Won menjahilinya, yang ternyata mereka mendapatkan notifikasi misterius untuk bermain permainan mafia. Gak hanya Lee Yun Seo dan Oh Jung Won saja, tetapi semua teman-temannya pun mendapatkan notifikasi yang sama. Oh iya, permainan mafia ini memiliki beberapa aturan. Di antaranya adalah: pertama, identitas peserta akan ditetapkan diam-diam. Identitasnya terbagi menjadi warga, dokter, polisi, dan mafia. Peran dokter dapat mencegah peserta dari eksekusi. Polisi bisa mencari tahu identitas peserta terpilih. Kedua, semua peserta memiliki waktu dari jam 8 hingga tengah malam untuk mencari mafia melalui pemungutan suara. Ketiga, peserta suara terbanyak akan dieksekusi dan identitas mafia akan terungkap. Keempat, selesai pemungutan suara semua harus tidur kecuali mafia. Kelima, saat peserta tidur, mafia mempunyai waktu sampai pukul 6. Keenam, jika tim warga atau mafia mengalahkan tim lain, maka permainan akan selesai.
Lalu ketujuh, warga, dokter, dan polisi satu tim. Semua peserta temukan mafia dan mulai memilih. Hyul mengajukan diri untuk menjadi mafia. Teman-temannya pun memilih dirinya. Oh Jung Won dan Lee Yeon Seo pergi dari dalam kamar untuk mencari Pak Guru. Kebetulan saja Jun Hee datang. Mereka bertiga mengeluh karena tidak ada sinyal dan mereka pun pergi ke tempat staf Muryong. Namun setibanya di sana mereka tidak menemukan para staf. Lee Yeon Seo menyeduh kopi. Dering telepon berbunyi. Ia dengan cepat mengangkatnya, tapi sayangnya terputus. Oh Jung Won memintanya untuk menelpon emergency, tapi usahanya gagal. Suara notifikasi handphone mereka berbunyi. Somi mengirimkan pesan kepada Lee Yeon Seo bertuliskan, "Lee Yeon Seo, datanglah ke kolam renang sekarang." Dan mereka bertiga pun pergi. Setibanya di tangga, mereka bertemu dengan Ju Won. Jung Hee mengajaknya untuk pergi ke aula. Di sana ada seorang kutu buku bernama Jin Dae-bum tengah dibully oleh Sung Bin and the gang. Melihat Jin Dae-bum yang mimisan, Jung Hee mengajak Jin Dae-bum untuk pergi. Akan tetapi Jin Dae-bum menolaknya seraya mengatakan, "Aku baik-baik saja." Sung Bin meminta Jung Hee untuk pergi meninggalkannya. Namun tiba-tiba saja Sung Bin dilempar bola basket oleh atlet basket bernama Jang Hyun Ho. Melihat kedatangan para atlet basket ini dengan tubuh yang jauh lebih kekar dibandingkan mereka semua, para grup pembuli pun dengan terpaksa meninggalkan Jin Dae-bum. Perhatian beralih ke Lee Yeon Seo dan Oh Jung Won yang baru saja datang ke kolam renang. Si bondol bernama Nahi meminta Lee Yeon Seo lebih dulu masuk ke ruangan kolam renang. Sesampainya di dalam dengan kegelapan, ia melihat sekitar sembari jantungnya berdebar-debar. Dan tiba-tiba temannya muncul menyalakan lampu dan memberikan kejutan atas ulang tahunnya. Somi memberikan kue ulang tahun. Somi dan yang lainnya menjahili Lee Yeon Seo dan menyeburkannya ke dalam kolam renang. Melihat hal itu, Oh Jung Won memarahi Somi karena ulahnya. Saat Lee Yeon Seo berenang ke tepian, tiba-tiba saja kakinya... Ya, tiba-tiba saja Lee Yeon Seo ditarik kakinya oleh makhluk misterius hingga membuatnya pingsan di dalam kolam renang. Melihat kejadian itu, Oh Jung Won meminta Somi dan yang lainnya melakukan penyelamatan. Dan tak lama Jun Hee datang memasuki kolam renang untuk menyelamatkan Lee Yeon Seo. Lee Yeon Seo yang sudah keluar dari kolam renang langsung segera dibawa ke UKS. Ia akhirnya tersadar. Jung Hee menemaninya dan mengkhawatirkan Lee Yeon Seo akan mati tenggelam. Suara ketukan pintu terdengar. Oh Jung Won, Somi, dan yang lainnya datang. Jung Hee menyuruh Somi dan yang lainnya untuk meminta maaf kepada Lee Yeon Seo. Somi menangis sembari meminta maaf kepada Lee Yeon Seo. Scene berganti kepada Jung Hee, Somi, dan yang lainnya keluar dari UKS. Jang Hyun Ho menanyakan, "Jung Hee, bagaimana sekarang? Kita tidak bisa menghubungi Pak Guru karena tidak ada sinyal di sini." Dan mereka semua kebingungan. Jung Hee memerintahkan semuanya untuk pergi tidur saja. Semua siswa kembali ke kamarnya masing-masing. Sampai tiba-tiba alarm emergency berbunyi dan mengatakan satu lagi untuk memilih. 투표 마감 1분 전입니다. Semua memeriksa handphonenya dan kebingungan dengan timer waktu. Mereka memilih Hyol dalam pemungutan suara. Sesudah suara terkumpul, tiba-tiba kepala Hyol pusing. Mereka semua mengira Hyol hanya bercanda. Dengan tingkah anehnya, ia menunduk dan bola matanya tiba-tiba berubah. Ia menghentak-hentakan kepalanya ke lantai membuat semuanya panik. Ia menabrakkan dirinya ke figura, lalu lari kencang sampai menabrak dinding kaca dan ia terjatuh ke lantai bawah. Setelah Hyol meninggoy, alarm berbunyi dan memberitahu kepada siswa lainnya kalau misalkan Hyol itu merupakan seorang warga. Dan tak lama dari itu suara musik berbunyi sehingga mereka semua tertidur secara tiba-tiba. Episode 2 dimulai saat keesokan harinya. Lee Yeon Seo, Oh Jung Won, dan yang lainnya terbangun di koridor.
Mereka semua kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Lee Yeon-so berdiri dan melihat Hyul yang masih tergeletak. Suara notifikasi handphone mereka berbunyi. Semua siswa pun langsung membuka handphonenya. Dan berbarengan dengan itu alarm juga ikut berbunyi. Dan isi dari notifikasi ini merupakan sebelum pemungutan suara terakhir ditutup, polisi menggunakan keahlian mereka. Cho Jin-won akan dieksekusi oleh mafia karena ia termasuk anggota mafia. Karena Choi Jin-won tidak berada di tempat yang sama, Lee Yeon-so menanyakannya. Semua siswa berdiri untuk mencarinya. Terdengar suara teriakan dari toilet. Semua mengalihkan perhatiannya ke toilet. Sesampainya di sana, ada darah yang berlumuran. Kyung Jun mendorong Jung Hee untuk membuka pintunya. Dan ketika pintu terbuka, mereka semua terkaget-kaget ketika melihat Cho Jin-won yang sudah meninggoy. Lee Yeon-so menghampiri dan memegang darahnya. Dan Lee Yeon-so mengatakan darahnya masih basah. Cho Jin-won belum lama mati. Semua temannya panik sampai-sampai Somi melotot. Kyung Jun bertanya kepada Jung Hee, "Hei ketua kelas, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dan Jung Hee menjawabnya, "Pertama-tama kita harus pergi dari sini." Ia meminta Somi untuk memberitahu ke temannya yang lain untuk pergi dari sini. Suara notifikasi handphone berbunyi. Jung Hee memberikan informasi untuk meninggalkan gedung ini. Semua temannya pergi, akan tetapi terekam oleh kamera. Saat semua berada di luar gedung, suara emergensi berbunyi karena mereka teridentifikasi keluar dari garis pembatasan area. Notifikasi di handphone berbunyi menegur mereka yang ingin kabur. Si cuco Lee Sang-hwan yang ketakutan sampai ia rewel. Ia memilih untuk melarikan diri. Kim Hyun-seok mengejarnya sampai berlari melebihi garis pembatasan. Suara pengumuman emergensi berbunyi dan suara aneh mengatakan karena melanggar peraturan, Lee Sang-hwan dan Kim Hyun-seok akan dieksekusi. Dan langsung saja mereka berdua memegang kepalanya dan tak lama kedua bola mata mereka berubah. Suasana menegangkan terjadi. Mereka berdua saling serang. Lee Sang-hwan kalah dan terkapar. Sementara Kim Hyun-seok berjalan mengambil batu untuk memukulkan ke kepalanya hingga terkapar. Setelah kedua dari mereka sudah meninggoy, suara emergensi berbunyi dan mengatakan Lee Sang-hwan dan Kim Hyun-seok adalah warga. Scene berganti, mereka semua berkumpul di pintu masuk aula. Song Bin kesal melemparkan handphonenya karena tak berfungsi. Semua siswi kebingungan karena tidak ada sinyal dan Pak Guru juga tak kunjung datang. Lee Yeon-so berdiri dari duduknya untuk naik ke atas tangga. Oh Jung-won dan Jung Hee mengikutinya. Sementara Kyung Jun tengah berpikir keras. Ia melihat kunci di sebuah baki dan memasukkannya ke dalam saku. Di waktu yang sama, di atas rooftop, Lee Yeon-so, Oh Jung-won dan juga Jung Hee tengah memprediksi garis pembatas. Mereka bertiga bingung karena di sekitar gedung banyak sekali garis pembatas. Selesai melakukan pengecekan garis pembatas, Jung Hee dan Lee Yeon-so membahas peta Muryong untuk meminta bantuan. Singkat cerita, selesai berkumpul, Jung Hee, Lee Yeon-so, dan Oh Jung-won sudah berada di luar gedung. Tak sengaja langkah Jung Hee melewati garis pembatas, membuat alarm peringatan berbunyi. Mereka bertiga pergi ke titik tempat lain. Merasa aman, mereka meneruskan langkahnya sampai pada rambu bertulis jalur. Langsung saja mereka menghubungi Somi, Kim Dong-hyun, Jang Hyun, Pak Woo-ram, dan Nahe untuk berangkat mencari bantuan. Lee Yeon-so, Oh Jung-won, dan yang lainnya berjalan kembali ke gedung. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Yeon-so. Langkah Lee Yeon-so terhenti dan kaget. Ia mengira Jung-won lah yang memanggil dirinya. Di waktu yang sama, di dalam hutan, para anggota pendaki pertolongan tengah berjalan. Pak Woo-ram seperti biasa sibuk dengan kameranya. Perhatian dialihkan ke Kyung Jun. Ia bersama kelompok trio jogetnya membuka kunci kantin. Kunci terbuka dan mereka pun masuk. Di sisi lain, Lee Yeon-so mengajak Oh Jung-won untuk memindahkan jasad Cho Jin-won dan juga Hyul ke lemari pendingin. Dan mereka pun pergi ke lokasi Cho Jin-won. Lee Yeon-so memfotonya untuk menunjukkan bukti. Ketika melihat pintu di sebelahnya, Lee Yeon-so menemukan handphone di atas bercak darah. Ketika pintu dibuka, ternyata ada apar di dalam gudang yang terkena
terkena bercak darah. Lee Yeon-so mempunyai pendapat kalau Cho Jing-won dipukul menggunakan apar merah itu. Lee Yeon-so kembali ke jasad Cho Jing-won. Ia mempunyai pendapat kalau Cho Jing-won dipukuli oleh seseorang dari bagian depan. Dan kini kita diperlihatkan kepada grup penyelamat. Mereka sudah sampai di atas bukit. Kebetulan sebelahnya adalah pantai lepas. Mereka terus mendaki naik ke atas. Nahe yang sudah terlihat lemas, ia memegang tangan Jang Hyun-ho. Sayangnya ia terpleset dan terjatuh, membuat kakinya terkilir. Nahe diberikan pertolongan pertama. Somi menanyakan keadaan Nahe. Nahe, kau yakin tidak apa-apa? Dan Nahe hanya mengangguk. Di sisi lain, Lee Yeon-so dan yang lainnya memindahkan kedua jasad itu ke lemari pendingin. Karena suhu dirasa masih kurang, Lee Yeon-so menurunkannya menjadi -10, yang sebelumnya hanya -1 saja. Singkat cerita, mereka pergi dari lemari pendingin. Di tangga, Lee Yeon-so lagi-lagi mendengar seseorang yang memanggilnya. Ia pun kaget dan berjalan ke arah sumber suara. Sesampainya di ruangan yang gelap, ia melihat akuarium. Tiba-tiba di sebelahnya ada sosok yang muncul. Lee Yeon-so menengoknya, tetapi sudah hilang. Terdengar suara pintu terbuka. Ia pun pergi menuju sumber suara pintu. Sesampainya dan masuk sampai ke dalam ruangan, Lee Yeon-so memainkan beberapa benda. Karena semua tidak berfungsi, Lee Yeon-so pun kembali ke kamarnya. Saat pergi, tiba-tiba saja layar komputer menyala. Sesampainya di dalam kamar, Oh Jung-won sibuk dengan codingannya. Lee Yeon-so duduk di sebelahnya. Oh Jung-won kesal karena codingannya yang gagal. Ia mengeluhkan kedua ponsel Cho Jing-won dan Hyul mati. Padahal semua baterai HP siswa stuck di 56%. Lee Yeon-so menduga kalau pemilik handphone sudah mati, maka handphonenya juga akan ikut mati. Oh Jung-won yang bete langsung menutup laptopnya dan memegang kepalanya. Sementara Lee Yeon-so menceritakan, kemarin saat di area kolam renang, aku melihat sosok misterius dan tadi aku melihatnya lagi di basement. Lalu Oh Jung-won bertanya, sosok misterius apa yang kamu lihat? Lee Yeon-so menjawabnya, Hyul bilang ada hantu di sini dan aku penasaran apa yang aku lihat. Oh Jung-won meyakini kalau Lee Yeon-so tidak melihat hantu. Sementara itu, para anggota pendaki pertolongan masih berada di gunung. Kim Dong-hyun melihat di depannya ada sebuah rambu dan berlari. Langkahnya harus henti karena di bawah mereka ada sebuah garis pembatas. Kim Dong-hyun berlari melalui rute lain. Pakura menyalakan kameranya. Dengan kameranya, ia melihat seseorang. Mereka semua berteriak meminta pertolongan. Pakura mengatakan, tunggu, ada yang aneh. Ia menjelaskan kalau orang di depannya mempunyai postur tubuh yang sama dan tidak menggerakkan tangannya. Begitu juga dengan burung camar. Burung camar hanya diam seperti membeku. Sementara Kim Dong-hyun dan Somi melanjutkan perjalanannya mencari garis pembatas. Kim Dong-hyun tergelincir. Somi menarik tangannya dan sayangnya terlepas. Alarm emergensi berbunyi. Permainan harus berlangsung di dalam batasan. Karena Kim Dong-hyun melanggar, ia akan dieksekusi. Suara aneh terdengar. Kim Dong-hyun memegang kepalanya dan gak lama korneanya berubah menjadi warna putih. Mereka semua ketakutan melihat Kim Dong-hyun hingga dirinya tergelincir dan tertusuk batang pohon. Episode 3 dimulai di pagi harinya. Semua siswa terbangun dan ada juga yang sedang sarapan. Handphone mereka berbunyi. Notifikasi menyampaikan bahwa Kim Dong-hyun adalah warga. Mengetahui itu, mereka semua hanya terdiam. Para anggota pendaki pertolongan kembali ke Muryong. Somi menceritakan kalau Kim Dong-hyun menjadi warga saat ia tengah mengecek garis pembatas, hingga dirinya tergelincir. Kyung-jun berdiri di hadapan Jung-hee dan berteriak, seberapa jarak jauh dari desa? Kau bilang akan menemui orang dan menghubungi polisi. Jung-hee menjawabnya, kita tidak bisa ke sana. Semua ditutupi oleh garis pembatas. Mendengar jawaban Jung-hee, Kyung-jun kesal dan melemparkan teing benda naon ieu dan Lee Yeon-so bertanya kepada Jung-hee, jadi kita tidak bisa keluar sebelum permainan selesai. Jung-hee menjawabnya, ya. Scene berganti memperlihatkan Lee Yeon-so tengah duduk sembari menangis. Oh Jung-won menghampirinya. Lee Yeon-so tengah menangisi Kim Dong-hyun. Para anggota pendaki pergi ke gunung untuk mencari bantuan atas ide dari Lee Yeon-so.
Seandainya ide itu tidak ada, Kim Dong Hyun tidak akan mati. Oh Jung Won menjawabnya, itu bukan salahmu. Kim Dong Hyun lah yang menawarkan diri untuk pergi ke gunung. Oh Jung Won mengelurkan tangannya, mengajak Lee Yeon So untuk berhenti menangis dan menyelesaikan permainan mafia. Malam hari pun tiba. Di ruangan, Jung Hee mendengar suara telepon berbunyi. 여보세요? 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 저기요! Ia mengangkatnya tapi tidak ada respon apa-apa. Ia pun terdiam. Di lorong, Lee Yeon So dan Oh Jung Won mendengar suara telepon berdering dan suara barang-barang berjatuhan. Mereka berdua menghampiri Jung Hee. Suara telepon pun terdengar lagi. Lee Yeon So mengangkatnya, tetapi gagang telepon langsung direbut oleh Jung Hee. Jung Hee menjelaskan kalau semua suara telepon itu adalah palsu, sebab kabel teleponnya saja tidak terhubung. Oh Jung Won pergi ke rak dokumen. Ia membuka beberapa dokumen tapi tidak ada isinya. Di waktu yang sama, trio joget dan Da Beom tengah berada di kantin. Mereka menanyakan cara bermain game mafia kepada Da Beom. Da Beom yang ragu, maka trio joget membuat rencana untuk mencari semua mafia dan dikumpulkan di satu tempat, membiarkan mereka untuk saling menghabisi. Tetapi Kyung Jun meragukannya. Di sisi lain, barudak Somi tengah berkumpul bersama sembari membahas strategi mengalahkan mafia. Somi menyuruh Pak Wuram untuk memanggil Jung Hee dan juga Nahe. Di ruang UKS, Nahe tengah dipasangkan perban oleh Jang Hyun Ho. Mereka berdua sedih karena melihat kematian Kim Dong Hyun secara langsung. Nahe berjanji akan melindungi Jang Hyun apapun yang terjadi asalkan selamat dari permainan mafia. Jang Hyun berdiri dan pergi meninggalkan Nahe. Di sisi lain, Lee Yeon So, Oh Jung Won, dan Jung Hee tengah duduk bersama. Mereka berdua membahas permainan mafia. Lee Yeon So ingin mencari tahu siapa pembuatnya dan alasan kenapa game mafia itu dibuat. Oh Jung Won menanyakan siapa pembuat permainan ini. Di sini hanya ada siswa SMA Yoil. Jung Hee menjawabnya, mungkin pembuatnya datang saat kita tertidur. Di daftar nama, semua murid tidak ada yang menjadi mafia. Kalau ada orang lain, namanya akan tertulis di daftar, ujar Lee Yeon So. Perhatian beralih ke barudak Somi. Mereka semua menyalahkan trio joget atas kematian Choi Jing Won karena trio joget dikenal sering membuli Choi Jing Won. Eunha mengingat ketika pemungutan suara, ia menyuruh barudak Somi untuk memilih Hyol sebagai mafia, termasuk diri Hyol sendiri. Langsung saja Somi mencurigai kalau Eunha adalah bagian dari mafia. Eunha berdiri dan bertanya kepada Somi, "Hei, mengapa kamu mendorong Kim Dong Hyun saat di pegunungan? Ia mati karena kau." Suasana menjadi panas. Semua melihat ke arah Somi. Somi dan Eunha berkelahi. Sementara Jung Hee, Jang Hyun Ho, dan yang lainnya menyusul Da Beom yang tengah dibully oleh trio joget. Jung Hee melerainya. Jang Hyun Ho mengajak trio joget untuk ikut dengannya guna berkumpul di aula. Karena trio joget dendam dengannya, Kyung Jin melemparkan makanan. Jang Hyun Ho yang tak terima membuat perkelahian dimulai. Jang Hyun Ho melawan trio joget hingga terkapar. Yang terakhir, ia mencekik Kyung Jin karena dirinya merasa si paling jago. Lee Yeon So melerai perkelahian. Mereka pun pergi. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11:15. Semua berkumpul di aula. Jung Hee memberikan ide agar semua mengumpulkan handphonenya di tengah lapangan agar tidak dapat memainkan permainan mafia. Idenya ini sih sempat ditentang. Akan tetapi tiba-tiba saja Kyung Jun datang dan membawa tong sampah serta mengelilingi semua temannya guna mengumpulkan handphone mereka. Tong berisi handphone sudah diletakkan di tengah aula. Semua orang mengawasinya. Tepat pukul 24.00 alias jam 12 malam, alarm dan pengumuman tidak berbunyi. Mereka semua ya awalnya sih bahagia gitu. Tapi tiba-tiba alarm emergency dan pengumuman berbunyi. 자는 투표를 통해 마피아를 색출해야 합니다. Suara notifikasi di handphone berbunyi. Suasana yang menegangkan berubah menjadi hening. Tiba-tiba Lee So-bin dan Park Ji-hoon jatuh dari lantai atas. Seluruh siswa terkaget-kaget dan pengumuman berbunyi Lee So-bin dan Park Ji-hoon adalah warga. 이수빈 님과 박지훈 님의 직업은 시민입니다.
Semua siswi berlari mengambil handphonenya. Jung-hee tiba-tiba saja lemas dan jatuh. Oh Jin Seok membuka kotak listrik dan memakan kabel, membuat listrik di aula mati dan lampu berubah menjadi warna merah. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya para siswa yang tengah panik di aula karena mereka tengah mencari handphonenya masing-masing. Nah, di tengah-tengah kepanikan tersebut tiba-tiba saja suara alarm berbunyi yang mengatakan karena melanggar aturan, Oh Yusung dengan status warga dan Kang Yuwon dengan status mafia, mereka akan dieksekusi. 규칙 위반으로 해서 님이 처형됩니다. 규칙 위반으로 안예원 님이 처형됩니다. Mereka semua panik dan tidak bisa memilih untuk tumbal. Maka sistem permainan memilih Lee Hyun Jun, Kim Yoon Jun, dan Park Jung Eun untuk dieksekusi. Sementara itu, Somi dan Eun-ha saling bertatapan. Somi di handphonenya memilih Eun-ha dalam pemungutan suara, sedangkan Eun-ha memilih Somi. Lee Yeon-sol mengajak Do-bum, Oh Jung-won, dan Jung-hee saling memilih dirinya masing-masing agar pemungutan suara terbagi menjadi rata. Di sisi lain, Jang Hyun-ho tengah mencari handphonenya, tapi sayangnya ia tidak berhasil menemukan handphonenya tersebut, yang oleh sebab itu juga dirinya pun harus terpaksa dieksekusi oleh sistem. 형님의 직업은 시민입니다. Eun-ha yang dituduh sebagai mafia, ia hanya bisa menangis dan pasrah karena mempunyai suara terbanyak. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba saja suara lagu tidur berbunyi yang membuat semuanya tertidur. 되었습니다. Keesokan harinya, Lee Yeon-so terbangun karena mimpi buruk dirinya yang tengah dicekik. Dan teman-teman yang lainnya juga terbangun di aula. Melihat Jang Hyun-ho yang tergantung, Lee Yeon-so dan Neha menangis. Di tengah aula ada jasad yang tertutup. Dan tak lama dari itu tiba-tiba saja alarm emergency memberikan informasi. Yang mana informasi tersebut adalah pada malam hari Lee Ju-yong dieksekusi oleh mafia. Ia adalah warga. Sebelum pemungutan suara berakhir, dokter memilih siapa yang harus disembuhkan. Mendengar informasi tersebut, lagi-lagi terjadi keributan di aula. Mereka menyalahkan Jung-hee yang sudah memberikan ide untuk mengumpulkan handphone agar tidak memilih pemungutan suara. Jung-hee hanya bisa meminta maaf dan pergi meninggalkan aula. Sementara itu, Kyun-jun langsung mengumpulkan teman-temannya dan ia menyuruh semua temannya memilih Jung-hee. Namun hal tersebut langsung dicegah oleh Lee Yeon-so, sehingga semua siswa saling berdebat dan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Karena Kyun-jun tidak sepakat, ia pun pergi meninggalkan aula. Siswa di aula saling membahu untuk memindahkan jasad ke lemari es. Selesai memindahkan jasad, semua orang pergi meninggalkan lemari es dan tersisa Lee Yeon-so saja seorang diri. Saat dirinya akan berjalan keluar, sekotak kardus jatuh di belakangnya. Ia pun menghampiri kardus tersebut dan melihat ada sebuah ventilasi pendingin. Lee Yeon-so pun membukanya untuk memfoto ventilasi tersebut. Namun tiba-tiba saja tiba-tiba saja Lee Yeon-so dikagetkan dengan kemunculan makhluk misterius yang seketika mencekik dirinya. Jun-hee serta rekan-rekan lainnya yang mendengar teriakan Lee Yeon-so langsung datang menghampirinya dan menolong Lee Yeon-so. Di sini Lee Yeon-so yang sesak nafas seketika langsung pingsan. Selang beberapa waktu ia pun terbangun di UKS dengan Nahe yang ada di sisinya. Di sini Lee Yeon-so pun langsung bangun dari tempat tidurnya. Lee Yeon-so memasangkan perban untuk Nahe. Nahe bercerita kesedihannya karena kehilangan Hyun-ho. Di sisi lain, Kyun-jun mengumpulkan teman-temannya yang tersisa. Ia meminta kepada temannya yang menjadi mafia untuk mengaku saja. Sung Bin merasa kesal dan seketika langsung memukul meja. Ia meminta yang menjadi polisi untuk menunjukkan dirinya. Kyun-jun menuduh Jung-hee sebagai mafia karena semua temannya mati atas idenya. Namun Somi menjawabnya, apakah kamu tidak membaca pengumuman? Bukan hanya warga, mafia juga akan tewas. Mina menuduh Somi sebagai mafia. Karena kesal, Somi menuduh balik Mina sebagai mafia. Seketika perhatian mereka semua mengarah ke Mina. Namun Kyun-jun tiba-tiba saja menuduh Pak Kuram karena tingkahnya yang sering memfoto dan merekam kegiatan rekan-rekannya untuk diunggah di internet.
Go Byung-jun, Mimi Park Woo-ram. Dan berbarengan dengan hal tersebut, tiba-tiba saja notifikasi di handphone mereka semua berbunyi. Alarm emergensi mengatakan Kyun-jun memilih Park Woo-ram. Park Woo-ram dengan panik meminta agar dirinya tidak dipilih oleh teman-temannya. Kyun-jun berjalan ke arahnya sembari mengatakan, "Aku bisa tahu dari matanya, kau 100% mafia." Perkelahian hampir terjadi, namun dilerai oleh Somi, dan alarm emergensi berbunyi lagi, menyampaikan pengumuman Songbin dan Jinha memilih Park Woo-ram. Kyun-jun menyuruh semuanya untuk memilih Park Woo-ram. Lalu trio joget dan yang lainnya pergi meninggalkan ruangan. Dan tak lama dari itu tiba-tiba saja notifikasi memberitahu kalau pemungutan suara dimenangkan oleh Park Woo-ram. Park Woo-ram yang emosi, ia membujuk semuanya yang berada di ruangan untuk memilih Kyung-jun. Dan mereka pun sepakat memilih Kyung-jun. Tinggal 2 orang saja nih yang belum memilih, yaitu Yoo-jun dan juga Jisoo, si pasangan bucin. Park Woo-ram pun pergi menuju kamar si bucin itu. Semua pergi meninggalkan ruangan ini. Singkat cerita, Lee Yeon-so, Nahae, dan Oh Jung-won berpindah ke tempat lemari es. Lee Yeon-so memasuki jalur ventilasi. Ia pun berjalan di dalam ventilasi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ia terjatuh dan membawa dirinya ke dalam sebuah basement. Di dalamnya, Lee Yeon-so melihat monitor menyala tengah mengawasi kegiatan mereka semua. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lee Yeon-so yang tengah berada di basement. Ia melihat semua monitor menyala dan tengah mengawasi kegiatan mereka semua. Di sisi lain, tepatnya di ruangan pendingin, Oh Jung-won dan Nahae memanggilnya. Karena tidak ada jawaban, Oh Jung-won menyusul Lee Yeon-so masuk ke dalam ventilasi. Lee Yeon-so yang tengah berada di basement melihat bayangan lewat. Dan akhirnya ia pergi mencarinya dan masuk ke dalam ruangan labirin. Tapi entah mengapa ketika Lee Yeon-so berada di ruangan ini, dirinya merasa sangat pusing. Dan seketika Lee Yeon-so langsung mengeluarkan handphonenya untuk memberikan informasi kalau dirinya berada di lantai 2 dan menemukan sesuatu yang aneh. Akan tetapi sayangnya pesan tersebut tidak dapat terkirim. Lalu perhatian beralih kepada pasangan si bucin ini. Somi meminta mereka memilih Kyung-jun. Sementara itu pasangan bucin tidak setuju dengannya. Park Woo-ram membujuknya. Nah, karena gagal, ia akhirnya keluar dari kamar pasangan si bucin tersebut. Perhatian kembali beralih ke Lee Yeon-so yang berada di ruangan labirin. Ia mendengar telepon berbunyi. Mendengar telepon tersebut, ia pun langsung berlari menuju ruangan itu. Di situ, Lee Yeon-so tiba-tiba saja terkunci di dalam ruangan. Tapi ia tidak menghiraukan itu dan langsung mengangkat teleponnya. 여보세요? 여보세요? Namun tetap saja tidak ada jawaban apa-apa. Ia pun berjalan menuju ruangan lain melihat dan membuka suatu kotak. Saat kotak terbuka, ia menemukan foto SMA Yoil. Lee Yeon-so mengambil fotonya dan pergi. Ia mendorong dinding untuk menuju tempat lain. Di waktu yang sama, di dalam gedung, Jung-hee dan juga Somi mencari Park Woo-ram. Karena tidak ada di kamarnya, mereka memutuskan mencari ke tempat lain. Sementara itu, kini kita diperlihatkan Park Woo-ram yang tengah bersama Mina. Ia memberitahu kalau Yoon-jun ingin bicara dengan dirinya. Park Woo-ram masuk ke dalam ruangan studio. Di dalam sudah ada trio joget. Park Woo-ram dipukul dengan apar. Mina yang ketakutan langsung lari meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, trio joget langsung menyiksa Park Woo-ram sampai tak sadarkan diri. Aksi mereka direkam dengan kamera yang ada di sana. Mereka semua panik karena Park Woo-ram tidak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Oh Jung-won kembali keluar dari ventilasi. Di sini, ia tidak menemukan Lee Yeon-so. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, tak lama dari itu, tiba-tiba saja terdengar suara dan juga cahaya yang ternyata itu adalah Lee Yeon-so. Lalu scene pun berganti. Di sini mereka berpindah tempat. Lee Yeon-so menceritakan dirinya saat berada di basement hingga kembali ke ventilasi. Ia menunjukkan foto yang diambil olehnya. Jung-hee menghampiri mereka dan menanyakan keberadaan Park Woo-ram yang hilang. Di sisi lain, trio joget terus menyiksa Park Woo-ram. Speaker gedung berbunyi. Teman-temannya semua mendengar suara pengumuman dari Park Woo-ram. Ia dipaksa mengakui bahwa dirinya adalah mafia oleh trio joget. 나 박우람인데 나 마피아 맞아. 이중 내가 죽였어.
Jung Hee mencoba membuka pintu ruangan studio. Lee So membawa kapak besar untuk membuka pintu studio. Notifikasi handphone berbunyi. Pak Kuram memenangkan pemungutan suara. Sadar dirinya yang akan binasa, Pak Kuram pun langsung merebut kapak yang dipegang oleh Jun Hee. Setidaknya dirinya bisa mati bersamaan dengan Kyung Jun. Yang oleh karena itu, di sini Pak Kuram dengan membabi buta langsung menyerang Kyung Jun dengan kapak yang berada di tangannya. Hingga ketika Pak Kuram akan mengirim Kyung Jun ke dunia lain, tiba-tiba saja alarm emergensi berbunyi dan menyampaikan pengumuman kalau Pak Kuram adalah pemenangnya dan akan dieksekusi. 최다 득표자 박우람 님이 처형됩니다. Dengan hasil voting tersebut, maka dari itu, mau tidak mau, senang tidak senang, Pak Kuram pun seketika terhipnotis dan langsung melukai dirinya sendiri. 박우람 님의 직업은 마피아입니다. Di sini pengumuman memberitahu kalau Pak Kuram adalah mafia. Mendengar itu semua, mereka langsung pergi menyelamatkan diri masing-masing. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba saja lagu tidur berbunyi, membuat mereka seketika langsung tertidur lelap. Episode ke-6 dimulai saat keesokan harinya. Alarm berbunyi. Mereka semua terbangun dari tidurnya. Tak lama suara pengumuman mengatakan sebelum waktu pemungutan berakhir, polisi menggunakan keahlian mereka. Pada malam hari, Pak Jisoo dieksekusi oleh mafia. Semua peserta identifikasi mafia dan mulai memilih. Mereka bertiga tengah memikirkan jalan keluar untuk melarikan diri dari Muryong. Mereka memutuskan untuk pergi dari ruangan. Di luar melihat Yujun yang tengah menangisi Jisoo. Scene berganti kepada mereka semua yang menemui trio joget. Lee So bertanya kepada Kyung Jun, kenapa kamu ingin menemui kami semua? Kyung Jun berjalan mendekat dan menjawabnya, Pak Kuram adalah mafia. Lihat apa aku bilang. 고경준 감 존나 좋아. Seng Bien tiba-tiba saja tepuk tangan dan mengatakan firasat Kyung Jun bagus. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh polisi? Belajarlah darinya. Kyung Jun menentukan sendiri siapa mafia di antara kalian. Pendapatnya ditentang oleh Jung Hee dan juga Somi karena pendapat Kyung Jun terlalu egois. Di pertengahan diskusi mereka mencurigai Jisoo yang menjadi dokter. Sayangnya ia terbunuh. Padahal semalam di kamarnya ia hanya bersama Yujun. Mereka semua mencurigai Yujun adalah mafia. Tanpa disadari, Yujun di luar tengah menguping pembicaraannya. Akhirnya Kyung Jun menunjuk Jung Hee adalah mafia berikutnya. Lee So menentangnya karena Jung Hee tidak mempunyai bukti kalau dirinya mafia. Kyung Jun meminta Lee So memberikan bukti kalau Jung Hee adalah warga. Singkat cerita, mereka semua turun ke basement. Si jago coding Oh Jung Won beraksi. Sayangnya ia tidak berhasil mencari filenya karena datanya hilang secara tiba-tiba. Trio joget kesal merasa ditipu oleh Lee So. Trio joget dan Yujun menggunakan handphonenya untuk memilih Lee So dalam pemungutan suara. 나 진짜 시민이야. Lee So memberitahu kalau dirinya bukan mafia. Ia meminta untuk Oh Jung Won memulihkan datanya. Lee So pergi dari basement diikuti oleh Jung Hee menuju ruangan pendingin. Sesampainya, Lee So menunjukkan foto yang diambilnya sebagai bukti kalau dirinya tidak berbohong dan tidak berhalusinasi. Mereka berdua masuk ke dalam ventilasi yang gelap. Sayangnya, Lee So tidak berhasil membawa Jung Hee ke ruangan labirin. Di malam harinya, di luar gedung, Lee So menangis karena tidak mau mati di Muryong. Jung Hee mengusapkan air matanya dan berjanji membawanya untuk pulang ke rumah. Ia pun meminta bukti lain. Scene beralih kepada Lee So yang tengah memberikan bukti yang didapatnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Oh Jung Won memberitahunya kalau rekaman pengawas bisa dipulihkan. Mereka semua berkumpul ke basement. Oh Jung Won sudah menunjukkan rekaman yang berhasil dipulihkan. Tiba-tiba layar monitor berubah dan terjadi ledakan. Perhatian mereka tertuju ke monitor yang tiba-tiba menyala. Mereka semua melihat seseorang tengah menampakkan dirinya di dalam kolam renang. Lee So menunjukkan foto yang didapatnya kepada Somi dan menunjukkan kepada salah satu orang di dalamnya.
Kyung Jun menganggap Lee Yeon So hanya omong kosong. Oh Jung Won meminta Kyung Jun melihat waktu yang berada di monitor secara langsung. Singkat cerita, mereka semua berpindah ke tempat ruangan kolam renang, mencari keberadaan wanita misterius tersebut. Trio joget menganggap Jung Hee adalah ketua kelas yang bodoh karena sudah menumbalkan banyak temannya. Jung Hee memberikan idenya agar semua memilih secara merata. Somi bertanya kalau ada hasil yang seri bagaimana. Jung Hee menjawabnya, pilih aku saja. Dan pemungutan pun dimulai. 김다범, 루니, 김준희 님에게 투표하였습니다. Sesudah waktu pemungutan habis, mereka semua senang karena berhasil memungut suara tanpa menumbalkan temannya. Sayangnya, pengumuman memberikan hasil bahwa Lee Yeon So dan Jung Hee memiliki hasil seri. Maka diadakan pengumutan kedua dengan waktu 2 menit. Mereka semua kebingungan dan tiba-tiba saja lampu berubah. Kyung Jun memaksa semuanya memilih Jung Hee. Kim So Mi memilih Lee Yeon So, lalu berjalan ke arahnya untuk merobek bukti foto. Karena terjadi keributan, Jung Hee memberitahunya kalau dirinya adalah mafia. Pemungutan dimenangkan oleh Jung Hee. Mereka semua pergi meninggalkan dirinya. Suara dengung terdengar. Jung Hee berteriak sembari memegang kepalanya. Matanya berubah menjadi putih, lalu badannya tercebur ke dalam kolam renang. Scene berganti memperlihatkan Somi yang tengah berjalan di lorong, yang ternyata dirinya adalah mafia karena sudah mendorong Kim Dong Hyun menghabisi kedua temannya di kamar serta kini akan menghabisi Lee Yeon So. Episode 7. Akan tetapi ketika ia akan menghabisi Lee Yeon So dengan kapak yang berada di tangannya, tiba-tiba saja alarm emergensi dan pengumuman berbunyi yang mengatakan kalian harus mengikuti peraturan dan harus mengadakan rapat untuk memutuskan pemain yang akan dieksekusi. Somi menurunkan kapaknya sembari melihat ke arah handphonenya. Di pagi harinya, alarm berbunyi. Semua siswa bangun dari tidurnya. Lee Yeon So berdiri dan berlari menuju kolam renang. Sesampainya, ia melihat Jung Hee mengambang dan ia membawanya langsung keluar kolam renang. Lee Yeon So memeluk Jung Hee dan mengatakan, setidaknya aku harus memberitahunya bahwa aku menyukainya. Aku sungguh menyukainya. 말이라도 해볼 걸. 좋아한다고. 정말로 좋아했었다고. Tapi tiba-tiba alarm emergensi berbunyi dan menyampaikan pesan sebelum pemungutan suara ditutup, dokter memilih siapa yang harus diselamatkan. Dan yang diselamatkan itu adalah Kim Jung Hee. Ia hidup kembali. Pengumuman itu membuat teman-temannya senang. Somi segera berlari menuju ke arah kolam renang dan Jung Hee yang terbangun melihat Lee Yeon So di sebelahnya. Di sisi lain si Gemoy dan Pony belah dua yang aing aja nggak tahu gitu ini sah ngarana gitu kan memasuki toilet. Di dalam ada Jinha tengah membersihkan bajunya yang berlumuran dengan darah. 밤사이 신승빈 님이 마피아에게 Tiba-tiba alarm emergensi berbunyi, menyampaikan pesan di malam hari Seungbin dieksekusi oleh mafia. Mendengar itu Jinha pergi dari toilet. Melihat Jinha tidak menggunakan baju plus bajunya penuh dengan darah, ia dicurigai oleh teman-temannya. Nahe melihat jejak darah di lantai dan mengikutinya sampai di ruangan playground. Mendengar suara teriakan, Jung Hee, Somi, Lee Yeon So dan teman-teman lainnya berlari. Di dalam ruangan playground, Seungbin sudah terkapar. Jinha datang dan si Gemoy yang aing nggak tahu saha ngaranna mencurigai Jinha adalah mafia. Lee Yeon So mengidentifikasi darah Seungbin. Ia pergi keluar ruangan karena mual. Oh Jung Won menghampirinya. Lee Yeon So memberitahunya kalau Seungbin ditikam berkali-kali. Ini sangat mengerikan. Bahkan saat sudah tewas pun ia masih ditikam. Meyakinkan kalau mafia mempunyai rasa dendam kepada Seungbin. Di waktu yang sama, di kamarnya, Jinha memohon kepada Kyung Jun untuk memberitahu dirinya adalah mafia atau bukan. Sementara itu, Jung Hee dan teman-temannya melihat tulisan Jung Hee adalah bagian dari polisi yang berada di pilar.
Somi bertanya kepada Jung Hee, apakah kamu sendiri yang menulisnya? Jung Hee menjawab, bukan aku. Lee So maju ke pilar untuk mengidentifikasi tulisan itu. Selesai mengidentifikasi, langsung saja Jung Hee mengumpulkan semua teman-temannya untuk menjelaskan bahwa dirinya kemarin terpaksa berbohong. Jin Ha mengajak teman-teman yang lainnya untuk menyingkirkan Jung Hee. Tetapi Somi menyalahkan Jin Ha yang sudah menghabisi Seng Bin. Teman-temannya memperlihatkan ke arah Jin Ha. Sedangkan Jin Ha yang membela dirinya, aku tidak tahu, saat terbangun aku sudah melihat Seng Bin berlumuran darah. Aku adalah warga, iya kan Kyung Jun? Kyung Jun terdiam dan menjawab, mana aku tahu, kamu keluar sudah berlumuran darah, itu adalah bukti. Seng Bin mengganggumu dan kamu marah, itu alasanmu menghabisinya kan? Mendengar itu, Jin Ha kesal dan berkelahi dengan Kyung Jun. Lee So mencoba melerai, tapi dirinya didorong oleh Kyung Jun. Jung Hee merebut handphone Kyung Jun karena tingkah Kyung Jun yang seenaknya. 너 계속 이렇게 네 맘대로 할 거야? 씨발 새끼야. Jung Hee meminta semua berkumpul pukul 11 malam. Kyung Jun si Bang Jago pun pergi dengan kesal lalu menendang meja. Mereka semua pergi dari ruangan. Jung Hee memanggil Kim So-mi untuk berbicara. Sementara itu, Jin Ha memanggil temannya yang lain, meyakinkan mereka kalau dirinya bukanlah pembunuh dari Seng Bin. Kita diperlihatkan Jung Hee yang berada di dalam ruangan, meminta agar So-mi tidak menumbalkan Lee So karena ia menggunakan Lee So untuk kepentingannya pribadi. Scene berganti di dalam kamar. Jung Hee, Yoo Jun, Lee So, Da Bum, dan Oh Jung Won tengah makan bersama. Da Bum dan Oh Jung Won pergi ke basement untuk mengambil laptop yang tertinggal. Jung Hee melihat seutas tali di lemari. Ia membukanya dan ternyata kamera milik Pak Wuram. Jung Hee membuka foto-fotonya dan menunjukkan kepada mereka bertiga. Di salah satu foto, Lee So mencurigai sesuatu dan meninggalkan mereka berdua. Sesampainya di ruangan lain dengan kameranya, Lee So memotret berbagai macam sisi. Setelah mematikan kamera, ia melihat sesuatu. Terdapat sebuah kunci. Handphonenya berbunyi, permainan memberitahu master permainan. Lee So terus memotret saat Oh Jung Won, Jung Hee, dan Da Bum datang. Ia menjelaskan kepada mereka bertiga kalau dirinya mendapatkan sebuah kunci untuk membuka master permainan. Mereka bertiga tidak mendapatkan pesannya. Oh Jung Won ingin melihat pesan milik Lee So, tapi sayangnya sudah hilang. Ini membuat Jung Won kesal dan tidak mempercayai Lee So. Di waktu yang sama, di luar gedung, Yoo Jun tengah menangisi Jisoo sembari melihat foto-fotonya. Ia bersedih dan berjalan untuk melewati garis pembatas. Tapi alarm emergensi tiba-tiba saja berbunyi dan karena itu ia pun mundur dan menangis. Yoo Jun melihat Kyung Jun pergi tengah diikuti Jin Ha dengan kapaknya. Jin Ha terciduk olehnya. Mereka berdua berdebat dan berkelahi. Sayangnya Yoo Jun yang memata-matai pun ikut terciduk juga. Kyung Jun mendorong Yoo Jun melarikan diri, membuat Yoo Jun terbentur. Kyung Jun membawa batu untuk menghabisi Yoo Jun karena takut tersebar rahasia mereka berdua. Kyung Jun menyuruh Jin Ha untuk bergantian menghabisi Yoo Jun. Ia melakukannya sembari menangis. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lee So dan Jung Hee berada di ruangan rahasia. Mereka berdua tengah mencari album foto. 차유준 님이 사망했습니다. 차유준 님의 직업은 의사입니다. Suara pemberitahuan berbunyi memberikan informasi yaitu Yoo Jun telah mati. Yoo Jun merupakan dokter. Semua peserta mulai memilih mafia. Mendengar informasi, semua teman-teman berkumpul ke lokasi jasad. Mereka semua sedih melihat Yoo Jun yang tidak mempunyai salah dan tidak melanggar apapun. Tetapi ia harus mati secara mengenaskan. Lee So mengidentifikasi kalau Yoo Jun sudah dibunuh oleh seseorang. Jasad Yoo Jun pun dipindahkan dan teman-teman yang lainnya pun juga pergi. Oh Jung Won dan Lee So masih berada di lokasi untuk mengidentifikasi. Lee So menemukan sebuah batu yang dilumuri darah.
Scene berganti kepada si gemoy dan juga rambut belah dua yang tengah berjalan di lorong. Mereka melihat tulisan yaitu Jung-hee dan Da-bum adalah mafia. Teman-temannya datang. Mereka semua kebingungan dengan tulisan itu. Jin-ha meminta Jung-hee untuk jujur. Kyung-jun maju untuk merobek tulisannya dan meminta semua orang menunjukkan handphonenya masing-masing. Singkat cerita, mereka berpindah tempat. Lee Yeon-so menjelaskan hasil identifikasinya dari kematian Yoo-jun. Pembahasan dimulai. Kyung-jun dan Jin-ha tengah merasa ketakutan. Lee Yeon-so menemukan jejak dari sepatu basket. Semua orang langsung mengarah kepada Kyung-jun dan juga Jin-ha. Mereka berdua diminta untuk menunjukkan sepatunya. Kyung-jun menunjukkannya, tapi Jin-ha tidak. Sepatu miliknya diambil paksa oleh teman-temannya. Dan akhirnya potongan sepatu itu terungkap, yang ternyata berasal dari sepatu Jin-ha. Si cepu Jin-ha terciduk dan memberitahukan kalau Kyung-jun yang membunuh Yoo-jun. Mereka berdua berkelahi. Kyung-jun si sok jago emosi secara membabi buta. Scene berganti kepada mereka semua yang tengah menahan handphone Jin-ha dan juga Kyung-jun sebagai jaminan. Selesai dari situ, Lee Yeon-so pergi mengobati Jung-hee yang terluka. Setibanya pukul 11 malam, mereka berkumpul untuk menentukan siapa tumbal berikutnya. Karena Kyung-jun dan Jin-ha sudah membunuh Yoo-jun, mereka pun dicurigai. Kita diperlihatkan Kyung-jun dan Jin-ha yang tengah gelisah. Jung-hee memberikannya ide. Saat pemungutan suara tiba, ia meminta teman-temannya untuk berlindung. Sedangkan dirinya bersama Da-bum akan memberikan handphone milik Kyung-jun dan juga Jin-ha. Singkat cerita, selesai berkumpul, mereka semua sudah memasuki ruangan dan menguncinya. Jung-hee memberikan handphonenya kepada Jin-ha. Jin-ha memohon untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayangnya Jung-hee tidak mau dan akhirnya ia menangis di kamar. Sementara itu, Da-bum mendatangi Kyung-jun. Kyung-jun meminta handphonenya, tetapi tidak diberikan olehnya. Da-bum meminta kunci kantin diberikan olehnya. Dengan begitu, Kyung-jun akan mendapatkan handphonenya. Setelah diberikan kunci kantin, Da-bum membawa Kyung-jun ke ruangan. Handphone tertempel di badan manekin. Kyung-jun mendorong Da-bum untuk masuk ke dalam dan mengambilnya. Karena tidak mau, Kyung-jun dengan tergesa-gesa mengambil handphonenya. Dan Da-bum menguncinya dari luar. Kyung-jun yang terkurung membuatnya emosi brutal di dalam. 투표가 종료되었습니다. 최다 득표자 김진하 님이 차용됩니다. Suara alarm dan pengumuman berbunyi yang mengatakan Kim Jin-ha mempunyai suara terbanyak dan ia akan dieksekusi. Jin-ha lari ketakutan, serta terdengar juga suara dengung di kepalanya. Dan seketika membuat bola mata Jin-ha berubah menjadi putih. Lalu ia melompat dari ketinggian. Kim Jin-ha 님의 직업은 시민입니다. Perhatian dikembalikan kepada Kyung-jun yang terkurung. Da-bum membukanya dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, ia bertanya kepada Kyung-jun bagaimana rasanya dibodohi oleh pecundang. Menyebalkan bukan, Kyung-jun? Mafia memilih target dengan persetujuan. Mendengar perkataan Da-bum, Kyung-jun menepak pipinya dan membanting Da-bum. Ia menendang dan menyekik Da-bum. Jam dinding menunjukkan pukul 24.00. Lagu tidur pun berbunyi. Kyung-jun langsung tertidur. Da-bum bangun dan mengeluarkan peralatannya. Tanpa sadar, Kyung-jun tiba-tiba terbangun dan berjalan ke arahnya, yang ternyata dirinya tengah ngelindur. Dan Da-bum pun memasakkan headset ke telinga Kyung-jun. Episode 9 dimulai dari kilas balik Da-bum yang menjadi mafia. Saat itu Kyung-jun tengah membuli dirinya di aula. Handphone Da-bum berbunyi dan menunjukkan notifikasi yang memberitahu kalau dirinya adalah mafia. Di balik kematian Sang Bin, ternyata si psikopat Da-bum adalah pelakunya. Pakaian milik Jin-ha digunakan untuk menuduh Jin-ha pelakunya. Kemudian Da-bum memberikan kapak dan pakaian Jin-ha kepada Somi. Kita juga diperlihatkan kelanjutan Da-bum yang sudah menghabisi Kyung-jun. Somi datang ke ruangan. Da-bum mengajak Somi untuk menghabisi Kyung-jun. Ia mengatakan akan menghabisi para polisi. Tak lama Somi pergi dan Da-bum masuk kembali ke dalam untuk menusuk Kyung-jun.
Keesokan paginya suara alarm berbunyi. Mereka semua bangun dari tidurnya. Tak lama pengumuman menyampaikan pesan saat malam Kyung Jun dieksekusi oleh mafia. Dan Kyung Jun adalah warga. Semua peserta mulai memungut suara. Mereka semua langsung pergi berkumpul untuk memindahkan jasad Jin Ha dan juga Kyung Jun. Hanya Somi yang menolaknya. Jung Hee menjawab, "Hei, kamu mau kemana? Kita harus tetap bersama." Somi pun berhenti dan menjawab, "Kita bisa berkumpul nanti malam saat pemungutan suara." Dan semuanya pergi menyisakan Jung Hee, Oh Jung Won, dan juga Lee Yeon So. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Dabum tengah berunding dengan si gemoy dan juga rambut belah dua. Dabum mencurigai Lee Yeon So adalah mafia dengan gerak-geriknya yang selalu gercep memindahkan jasad. Sementara itu, Somi bersama gengnya membahas hal yang sama. Nahe membelanya. Menurutnya, Lee Yeon So adalah teman yang jujur. Mendengar alasan itu, Somi bertanya kepada Nahe, "Kamu tahu dari mana? Kau lupa apa kata Kyung Jun? Tebakannya selalu benar." Mina mengajak Somi untuk bicara berdua di luar UKS. Di sisi lain, selesai memindahkan jasad, Jung Hee, Lee Yeon So, dan juga Oh Jung Won tengah berdiskusi menentukan mafia. Tersisa 9 orang lagi. Lee Yeon So memberitahu kepada mereka bahwa ia akan mencari master game. Mereka bertiga langsung saja cus menggeledah ruangan untuk mencari petunjuk lain. Scene dialihkan kepada Somi dan juga Mina. Mereka berdua masuk ke dalam kantin. Mina menjelaskan kalau Dabum adalah mafia. Terlihat dari sorot matanya dan hanya Mina, Somi, dan Dabum yang tahu kalau mereka berencana mengurung Kyung Jun. Tapi Somi membantahnya dan tiba-tiba si gemoy dan rambut belah dua datang membuka rolling door kantin. Mereka mencurigai tingkah laku Somi karena ia sudah berhasil mencuri kunci kantin dari Kyung Jun. Di tempat yang berbeda, Oh Jung Won menemukan lemari yang terkunci, memanggil Lee Yeon So untuk membukanya. Tapi sayangnya kunci misterius tidak bisa digunakan. Mereka berdua pergi ke gudang untuk mengambil alat-alat. Jung Hee melihat handphone Kyung Jun di dalam tali tambang. Lee Yeon So kembali ke ruangan dan berhasil membuka lemari. Di dalam kotak itu ada sebuah foto mereka semua. Lee Yeon So mengeluarkan handphonenya dan mendapatkan notifikasi periksa nama master permainan, yaitu Park Se-eun. Tiba-tiba listrik di dalam gedung berkedip. Semua teman-temannya mendapatkan notifikasi yang sama. Langsung saja mereka semua berkumpul membahas Park Se-eun adalah master gamenya. Tapi ia sudah meninggoy akibat bunuh diri. Si gemoy kebingungan karena master game adalah seseorang yang sudah tiada dan bagaimana bisa tiba-tiba saja ingatan mereka kembali. Nima menjawabnya, "Tunggu, Lee Yeon So, kamu bilang pernah melihat hantu kan? Apa itu Park Se-eun?" Mereka semua menyalahkan Lee Yeon So dan tiba-tiba Oh Jung Won menjawabnya, "Park Se-eun tidak bunuh diri. Menurut gosipnya ia dibunuh." Si gemoy dan rambut belah dua pun pernah mendengarkannya. Somi dan Dabum bersikeras kalau kematian Park Se-eun adalah bunuh diri, seperti yang dikatakan oleh polisi. Lee Yeon So mempunyai pendapat kenapa Se-eun memulai permainan ini kalau dia tidak bunuh diri seperti gosipnya. Dia berusaha memberitahu penyebab kematiannya berasal dari salah satu temannya. Semua menatap ke arah Somi dan akhirnya mereka semua mencurigai Pak Kuram yang sudah membunuh Park Se-eun. Scene berganti, selesai berkumpul, Nahe menangis di luar. Somi datang. Nahe menjelaskan kalau Park Se-eun mati karena perbuatan kita. Kita harus memberitahu semua orang dan minta maaf kepada Park Se-eun. Namun Somi menolak karena menurutnya perbuatan kepada Park Se-eun hanya bercanda. Nahe memegang tangan Somi, memaksanya untuk jujur. Mendengar itu Somi kesal dan hampir saja menampar Nahe. 나야. Somi meminta Nahe untuk tidak cepu. Nahe hanya terdiam dan menangis. Sesampainya di dalam, Somi dan Dabum bertemu di toilet. Mereka membahas Nahe yang dikhawatirkan cepu. Mereka berdua saling berdebat. Somi ingin Dabum membantu dirinya.
Dabum pergi meninggalkan Somi. Di sisi lain, Jung Hee, Lee Yeon So, dan Oh Jung Won tengah mengidentifikasi kejadian Kyung Jun. Di sisi lain, di dalam kantin, Mina menunggu Somi yang meninggalkannya. Mina yang ketakutan membuat Somi kesal. Mereka berdua membahas calon tumbal pemungutan suara. Somi memberi pendapat kalau Dabum akan dipilih olehnya. Malam hari pun tiba, mereka semua berkumpul di aula. Mencurigai Dabum sudah menghabisi Kyung Jun. Ia tidak mengakuinya, langsung saja Jung Hee menunjukkan bukti handphone milik Kyung Jun. Dabum meminta Somi dan Mina untuk berbohong. Rambut belah dua mencurigai gerak-gerik mereka yang sudah merebut kunci kantin. Somi mencoba berbohong karena perilakunya aneh. Mereka menganggap Somi dan Mina adalah mafia. Merasa tertekan, Somi mengungkapkan kejujurannya dan tiba-tiba alarm emergensi berbunyi. Somi memilih Nahe dan Mina juga memilih Nahe. Somi menunjuk ke arah Nahe karena ia yang menyebarkan gosip dan juga video. Mereka berdebat. Nahe hanya bisa menangis karena dituduh oleh Somi. Langsung saja Nahe meminta Somi untuk memeriksa identitasnya. Dan ternyata Somi memang benar mafia. 나 경찰이야. 책임져. Episode 10 dilanjutkan dari Somi yang terungkap menjadi mafia. Nahe sebagai polisi memintanya untuk bertanggung jawab. Somi meyakinkan teman-temannya untuk tidak percaya kepada Nahe. Rambut belah dua dan juga Lee Yeon So terlibat keributan. Sampai-sampai Somi mendorong Lee Yeon So. Oh Jung Won memisahkannya. Somi mendatangi Jung Hee untuk meminta pertolongan. Jung Hee menolaknya dan memilih Somi sebagai mafia diikuti oleh teman-temannya yang lain. 김민희, 소미님에게 투표. 소미님에게 투표하였습니다. 안나. 누가 마피아인지 알아? Langsung saja Somi memegang lehernya dan muntah darah. Dan tiba-tiba alarm berbunyi serta memberitahu kamu tidak bisa mengungkap identitas mafia lain kepada warga. Somi memenangkan pemungutan suara. Semua pergi meninggalkannya untuk bersembunyi. Somi berteriak membanting handphonenya. Lalu ia berjalan sembari melihat ke arah patung di belakangnya. Pengumuman berbunyi memberitahu kalau Somi akan dieksekusi. Somi memegang tali dan ia mengikatnya. Di waktu yang sama, di atas gedung, Nahe tengah terbayang saat bersama Jang Hyun Ho. Tak lama, Jung Hee menyusul dan berbincang dengannya. Alarm tidur berbunyi, semua lampu menjadi redup. Pagi harinya, Oh Jung Won membangunkan Lee Yeon So. Alarm emergensi berbunyi, menyampaikan pesan kalau semalam Nahe dieksekusi oleh mafia di dalam kamar mandi. Jung Hee melihat jasad Nahe dan ia pun berteriak. Di sisi lain, rambut belah dua dan yang lainnya tengah berada di dekat jasad Somi. Saat Jung Hee tengah berkaca, teringat kejadian Seon yang loncat dari jembatan. Rambut belah dua mencurigai Dabum dan juga Nima. Singkat cerita, Oh Jung Won dan Lee Yeon So tengah duduk di tangga. Jung Hee datang meminta bantuan untuk mengidentifikasi darah karena semalam Nahe memintanya untuk mencari pelaku kalau dirinya mati. Mereka semua dikumpulkan di satu ruangan untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan Nahe. Jung Hee menemukan jejaknya. Jung Hee memberikan video saat dirinya membantu Nahe. Sepatu mereka semua diidentifikasi satu persatu. Sepatu Mina terlihat bersinar. Semua perhatian menuju Mina. Ia membela diri jika dirinya adalah warga. Scene berganti, Lee Yeon So dan Oh Jung Won pergi ke toilet. Mereka mengidentifikasi di tempat Nahe meninggoy. Oh Jung Won mencoba membuka langit-langit, melihat sesuatu yang janggal. Ia meminta Lee Yeon So mengeceknya. Lampu dinyalakan yang ternyata ditemukan darah.
Leonso beranggapan kalau darah itu bukan berasal dari Nahe, dan Shin beralih ke Jung-hee di luar gedung. Oh Jung-won dan Leonso mendatanginya. Leonso meminta Oh Jung-won untuk memeriksa Mina, dan dirinya akan berbincang dengan Jung-hee. Ia menunjukkan foto darah berasal dari mafia. Ia meminta untuk tidak menyudutkan Mina. Jung-hee keras kepala kalau Mina adalah pelakunya. Di waktu yang sama di dalam kamar, Mina mengantarkan makanan untuk si gemoy dan juga rambut belah dua. Sayangnya si gemoy malah membuangnya. Mina memohon agar mereka berdua percaya, tapi Mina diusir keluar. Oh Jung-won memanggil Mina dan mengajaknya berbicara soal darah di atas langit-langit. Dengan gelagat yang aneh, Mina memeluk Oh Jung-won dan memohon untuk berteman dengannya. Malam harinya, Oh Jung-won mendatangi Leonso dan Jung-hee di ruangan administrasi, memberitahu hasil pemeriksaannya kepada Mina. Jung-hee menemukan kamera milik Nahe sebelum meninggal. Ia akan mengidentifikasi dan mengajak 30 menit lagi untuk bertemu bersama. Dabum menghampiri Leonso dan terlihat gelagat aneh dari Dabum. Sementara itu si gemoy di UKS tengah mengobati lukanya. Karena dicurigai, Mina menyeretnya keluar UKS dan mereka semua berkumpul. Episode 11 dilanjutkan dengan si gemoy yang ketahuan ada luka di perutnya. Si gemoy membela dirinya kalau bercak darah di baju bukan miliknya. Dabum melihatnya sembari senyum tipis. Semua temannya menyebut Dabum adalah mafia, tapi ia mengelak. Suara alarm emergensi berbunyi. Langsung saja si gemoy mengeluarkan handphonenya untuk memilih Dabum dalam pemungutan suara. Mina memarahi si gemoy karena dirinya dituduh sudah bersekongkol menjadi mafia. Karena kesal, Mina akhirnya menonjok perut dan memilih si gemoy dalam pemungutan suara. Leonso berdebat dengan Dabum yang tak terima dituduh menjadi mafia. Leonso dan Jung-hee langsung saja memilih Dabum. Keributan terus-menerus terjadi. Si gemoy mengangkat kursi untuk melemparkannya ke arah Oh Jung-won. Dengan cepat rambut belah dua menghentikannya. Dan akhirnya si gemoy pergi meninggalkan mereka sembari menangis. Mina mengajak teman-temannya yang lain untuk bersembunyi. Scene berganti ke si gemoy yang cengeng tengah menangis di kantin. Di waktu yang sama, Jung-hee, Oh Jung-won, dan Leonso tengah berkumpul dan mencurigai tingkah laku Dabum. Jung-hee pergi untuk bersembunyi. Saat berjalan, ia melihat Dabum yang mencurigakan. Langsung saja ia mendatanginya di toilet. Melihat benda mencurigakan, Jung-hee berkelahi dengannya sampai-sampai ia membawa apar. Dabum berdiri dari duduknya. Mereka berdua berdebat sampai akhirnya Dabum menunjukkan bekas luka di tangan dan juga dadanya. Dabum menjelaskan kalau dirinya kesal dengan Jung-hee dan juga teman-temannya karena saat dirinya dibully oleh Kyung-jun, tak ada satupun yang peduli dengannya. Bahkan sikap Jung-hee saja sangat acuh. Akhirnya Jung-hee melemparkan aparnya. Di sisi lain, Leonso menanyakan tentang luka si gemoy dan juga kejadian Nahe. Ternyata di balik itu semua, Oh Jung-won menghapus file kamera pengawas, membawa dirinya saat itu tengah berbincang dengan Somi dan juga Dabum. Somi membawa kapak untuk membunuh Leonso karena Oh Jung-won memberitahu kalau kamu membunuh Leonso atau Kyung-jun, kamu pasti akan sangat dicurigai. Oh Jung-won mengajak mereka bertiga untuk menghabisi Kyung-jun, Seung-bin, dan juga Jin-ha. Mendengar penjelasan itu, Leonso kecewa dan menangis karena sudah dibohongi. 눈치챘으면 도망갔어야지. Scene berganti ke Mina. Si gemoy berada di kantin tengah mengawasinya. Mina menutup rolling door dan langsung saja si gemoy mengeceknya. Alarm emergensi berbunyi yang mengatakan kalau pemungutan dimenangkan oleh si gemoy. Langsung saja si gemoy berteriak-teriak dan matanya menjadi putih. Dan ia memakan cemilan di meja sampai tersedak.
Lagu tidur berbunyi, Leonso tertidur dan semua lampu menjadi redup. Sementara itu Dabum memegang aparnya untuk melempar ke arah Junghee. Alarm emergensi berbunyi, memberikan peringatan kepadanya. Langsung saja Dabum pergi untuk menemui Oh Jung-won. Dabum duduk sembari mengeluarkan pisau, berencana untuk menghabisi Leonso. Oh Jung-won melarangnya, membuat Dabum kesal. Setelah membujuk Oh Jung-won dan berhasil, mereka berdua akan menghabisi Junghee, Leonso, dan yang lainnya. Akhirnya Leonso dibawa ke dalam lemari es. Oh Jung-won meyakini jika dalam 30 menit ke depan Leonso akan mati kedinginan. Dabum pergi meninggalkannya. Ia pun menghabisi si rambut belah dua, dan selesai dari itu ia pergi ke kantin dengan membawa barbel. Melihat Mina yang sudah tertidur, ia pergi untuk memakan mie instan. Terdengar notifikasi dari Oh Jung-won, ia memberitahu kalau Junghee sudah ia habisi. Langsung saja Dabum berdiri dan melayangkan barbel ke Mina. Oh Jung-won memberikan informasi kalau Leonso sudah meninggoy. Karena Dabum gak percaya, ia menyusul ke lemari pendingin sembari membawa pisau. Sesampainya Dabum mendorong Oh Jung-won dan ia mengancamnya dengan pisau karena dirinya sudah ditipu olehnya. Dabum yang kesal langsung saja menusuk Oh Jung-won. Episode 12 dimulai saat Dabum menusuk Oh Jung-won. Alarm emergensi berbunyi yang mengatakan tidak bisa membunuh sesama mafia. Oh Jung-won menyemprotkan cairan cabai ke arah mata Dabum. Lalu ia lari menguncinya di lemari es. Dabum berdiri untuk mengejarnya, tapi Oh Jung-won sudah menguncinya. Dabum merengek untuk dibukakan pintu. Langsung saja Dabum pergi ke arah jasad Nahae untuk menusuk-nusuk pisaunya. Ia tersadar sudah salah target. Sementara itu Oh Jung-won pergi menuju Leonso yang masih tertidur pulas. Di dalam lemari es, Dabum kedinginan. Melihat selimut yang mencurigakan, ia pun pergi ke arahnya. Ia sangat terkejut saat membukanya. Lampu ruangan pendingin tiba-tiba saja berubah. Terdengar suara mencurigakan membuatnya ketakutan. Arwah Kyung Jun datang menghampirinya. Lalu ia memasangkan headset untuknya. Keesokan paginya, Leonso dan Junghee terbangun. Alarm emergensi memberitahu kalau si gemoy dan Mina sudah dieksekusi oleh mafia. Leonso pergi dan bertemu Oh Jung-won. Ia menanyakan, kamu kenapa tidak membunuhku agar permainan ini cepat berakhir. Tak lama dari itu Junghee datang dan Oh Jung-won berpamitan pergi untuk mengurus Dabum. Ia mencari Dabum yang entah hilang kemana. Oh Jung-won mengirimkan pesan kepada Leonso dan juga Junghee, yaitu Dabum akan membunuh kalian saat berpapasan. Hati-hati. Melihat pesan itu, Junghee mengajak Leonso untuk memilih Dabum dalam pemilihan suara. Junghee meminta Leonso untuk mengunci pintu kamar saat dirinya akan pergi ke gudang. Leonso membuka kotak kado yang diberikan oleh Oh Jung-won. Kado itu berisikan flash disk. Langsung saja ia colokkan ke laptopnya. Di situ ia melihat semua rekaman-rekaman kehidupan dirinya. Kita diperlihatkan cerita Leonso memberikan kado kepada Seon. Seon sangat menyukai hadiah itu dan meminta untuk dipasangkan gelangnya. 고마워. 마음에 들어? 너무 마음에. Leonso melihat foto dirinya dan teman-teman SMA Yoil. Tersadar kalau Oh Jung-won tidak ada di foto itu. Di sisi lain, Oh Jung-won dan Junghee berpapasan. Oh Jung-won memberitahukan kalau Dabum menghilang. Suara notifikasi handphone berbunyi, memberitahu kalau kamu ingin menyelamatkan Leonso, datanglah ke atas gedung. Langsung saja Junghee lari mengejarnya. Tiba-tiba Leonso dibawa dan akan ditikam oleh Dabum. Oh Jung-won dan Dabum terus-menerus berdebat. Dabum mengancamnya. Leonso menggigit tangan Dabum. Junghee langsung saja menghajarnya. Sayangnya Dabum memukuli Junghee dengan batu hingga ia pingsan. Dabum mengambil pisaunya dan berlari untuk menusuk Leonso. Melihat Leonso terluka, Junghee langsung terbangun dari pingsannya untuk berkelahi dengan Dabum dan pisau itu pun menusuk dirinya. Alarm emergensi berbunyi dan mengatakan Dabum mati dan ia adalah mafia.
Leonso tersadarkan kalau Oh Jung Won adalah Seon. Ia meminta untuk menyudahi permainan ini. Oh Jung Won meminta Leonso untuk bertahan. Ia berjanji akan membantu Leonso untuk keluar dari permainan ini. Dan Oh Jung Won berdiri di tepian gedung dan menerjunkan dirinya. 님이 사망했습니다. 오정원님의 직업은 마피아입니다. 마피아 게임이 시민팀의 승리로 종료됩니다. Akhirnya permainan mafia pun selesai. Scene berganti kepada Leonso, Jung-hee dan teman-temannya yang tengah dipasangkan sebuah alat unik. Leonso mencoba untuk membangunkan Jung-hee, tapi ia dimarahi oleh kedua orang tua Seon. Leonso kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Ibu Seon berjalan dan menghampirinya sembari bertanya bagaimana dengan permainan kematiannya. Apa cukup menyeramkan? Leonso menjawabnya, "Apa? Ada apa dengan semua temanku?" Orang tua Seon menjelaskan kalau kalian sudah memenangi permainannya. Mereka sengaja membuat semua teman-temannya sengsara karena ulahnya yang selalu membuli dan memfitnah Seon. 아무 잘못도 없는 우리 세은이를 괴롭힌 죄, 실체도 없는 소문을 진짜라고 믿고 지옥으로 내몬 죄! Kita diperlihatkan Dabum tengah mengedit Seon untuk dijadikan video. Begitu Seon pergi ke tempat lain, ia dibully oleh barudak Somi. Ketika Seon masuk ke dalam kelas, semua temannya membulinya. Handphonenya berbunyi dan sepertinya ia mendapatkan video yang dibuat oleh Dabum. Seon pun pergi dari kelas. Sesampainya di lab, ia melihat video seksi dirinya sudah banyak diunggah. Dabum berpura-pura tertunduk. Kejadian itu membuat Seon frustasi. Itulah alasan mengapa permainan mafia diciptakan, untuk membuat semua teman-temannya merasakan betapa mengerikannya kematian akibat pembulian. Permainan mafia membuat efek jangka panjang yang akan menjadi ingatan seumur hidup mereka. Mendengar itu, Leonso sesak nafas. Ia memohon agar dirinya yang ditumbangkan saja dan semua teman-temannya dibebaskan. Kedua orang tua Seon terus berdebat karena sang ibu mempunyai rasa egois yang tinggi untuk membalaskan dendam atas kehilangan Seon. Leonso duduk kembali ke kursi unik sembari dipasangkan alat di kepalanya. Ia terbangun di dalam bus, melihat ke arah Jung-hee. Ia terkejut dengan kejadian yang berulang. Kali ini Oh Jung Won duduk di kursi belakang. Lalu cerita film Next Hescom pun tamat.